Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Tes. Alhamdulillah karena berkat rahmat Allah lah maka kita bisa tetap memiliki iman, nikmat iman dan Islam dan bisa beribadah pada subuh hari ini. Insya Allah izinkan saya menceritakan kembali sedikit mengenai tantangan-tantangan generasi saat ini, yaitu salah satunya berhubungan dengan perintah Allah di surat An-Nisa ayat 9, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, salah satu tantangan generasi yang lemah saat ini adalah generasi-generasi di usia remaja terutama. Kalau di Islam kita mengenal ada istilah akil balik ya Pak ya. Di mana kalau di surat An-Nur ayat 59 disampaikan bahwa dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disampaikan di sini bahwa ternyata memang ada pembatas. Ada pembatas usia dari menjelang anak-anak menjadi dewasa. Nah, sementara saat ini kita melihat bahwa ada gap antara akil dan baligh yang mengakibatkan masalah-masalah di dunia saat ini, masalah di generasi saat ini. Contohnya seperti ini. Ketika secara baligh itu kalau kita pahami baligh itu lebih dekat dengan faktor biologis. Artinya kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, wanita sudah menstruasi, di mana secara fisik mereka sudah bisa berproduksi atau bereproduksi seperti selayaknya orang dewasa, sudah memiliki nafsu biologis dan lain-lain sebagainya. Sementara akil itu lebih dekat dengan akal. Kalau di kita itu ada istilah mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah bisa melekat hukum syar'i pada dirinya. Yaitu sebenarnya pada intinya itu adalah orang-orang sudah memasuki masa akil. Nah, sementara pada saat ini kita melihat bahwa antara akil dan baligh itu ada jeda, ada rentang waktu. Maksudnya gini, secara baligh mungkin di usia 13 tahun, 15 tahun dia sudah baligh, ya. Suaranya sudah berubah, sudah mimpi basah dan sebagainya. Namun secara akil belum tentu. Ya, maksudnya secara akil belum tentu seperti apa? Contoh, bisa jadi dia sudah menjadi seorang ayah, ya, tapi masih kekanak-kanakan, masih belum punya rasa tanggung jawab terhadap anak istrinya. Sudah dewasa, sudah masa kuliah, tapi mungkin masih sibuk dengan gamenya, gadgetnya, belum pernah memikirkan masa depannya mau seperti apa. Gitu. Masih sibuk dengan kegalau-galauannya, gitu ya. Masih sibuk dengan masalah-masalah mental health-nya dan sebagainya. Bahkan kalau kita ikuti anak-anak atau zaman sekarang bahkan memiliki istilah namanya midlife crisis ya, mid quarter life crisis kalau nggak salah. Jadi di mana kegalauan yang muncul di usia 25 tahun. Yang mana kondisi itu adalah ya tentu mengacu pada kegalauan dunia barat, di mana dianggap ketika usia 24, 25 tamat kuliah itu galau. Itu hal yang wajar, kegalauan. Padahal kalau kita mengacu pada agama kita, ya, kita meyakini bahwa dalikal kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa sebenarnya sudah ada petunjuknya semua di agama kita. Di Al-Qur'an sudah ada petunjuk khusus buat orang-orang yang bertakwa. Bahwa orang-orang yang berakal tadi itu seharusnya lahir seharusnya antara baligh dan masa akil ini tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh bahaya sekali sebenarnya. Kenapa bahaya? Ya karena secara nafsunya dia sudah bisa seperti orang dewasa, tapi secara akilnya dia belum bisa mengontrol akal sehatnya. Maka yang terjadi adalah buang-buang waktunya terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan apa akibatnya kalau ini terus terjadi sampai ketika dia punya anak atau punya istri. Ya, boro-boro memimpin anak istri, boro-boro memimpin keluarga, memimpin dirinya sendiri pun dia masih tidak mampu. Ya. Sementara kalau kita mengacu pada sejarah-sejarah, bagaimana Islam melahirkan pemimpin-pemimpin hebat itu justru pada usia muda. Contoh, kalau kita lihat para sahabat-sahabat Nabi,
Kalau kita lihat buku-buku itu seolah-olah di-image-kan bahwa sahabat Nabi itu sudah tua-tua sekali, mereka menjadi pemikir-pemikir. Padahal tidak ya. Bahkan kalau pada generasi berikutnya, kalau kita dengar Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Ya. Kalau pada perang Diponegoro pun, ya ada seorang namanya Panglima perangnya, Sentot Alibasa, itu di usia 18 tahun sudah memimpin 10.000 pasukan. Itu usia 16 tahun. Atau kalau kita tarik lagi ke sini, Bung Karno waktu munculkan tulisan Indonesia menggugat di pengadilan Belanda di Den Haag itu 1927. Beliau kelahiran 1901. Artinya usia 26 tahun. Beliau tidak sempat mengalami seperti istilah anak sekarang midlife atau mid quarter life crisis gitu ya. Tidak ada kegalauan. Justru saat itu sudah mikiran bangsanya gitu. Ya, dan banyak lagi tokoh-tokohnya. Muhammad Natsir ketika umur 16 tahun sudah memimpin pergerakan dan lain-lain lah. Banyak kalau kita baca sejarah. Pertanyaannya kenapa generasi sekarang, ya termasuk generasi saya, banyak mengalami masalah ini. Ya. Ternyata kalau kita cari akar permasalahannya adalah jeda antara akil dan balih yang terlalu jauh. Kenapa? Banyak faktor. Ya, salah satunya adalah biologisnya terlalu cepat. Ya karena faktor makanan, faktor tontonan, faktor bacaan, faktor sosial media, sehingga menstimulus anak-anak zaman sekarang itu terlalu cepat untuk dewasa secara biologis. Namun beban secara akilnya itu malah semakin jauh karena terlalu sibuk dengan beban-beban, contoh beban di sekolahnya udah capek, kemudian beban persaingan-persaingan, ikut les ini les itu dan sebagainya sudah terlalu capek, sehingga anak-anak pun di rumah jarang diberikan tugas-tugas atau tanggung jawab. Sebenarnya salah satu kunci di surat An-Nur ayat 59 ini, di sini ada kata-kata hendaklah mereka meminta izin. Ya, seseorang baru bisa meminta izin ketika dia punya kesadaran. Contoh, ketika dia mau lewat di depan orang yang lebih tua, dia minta izin, permisi pak, gitu, dan sebagainya, atau mari pak, dan sebagainya pak. Itu walaupun itu sebuah kebiasaan, namun saat ini pun sudah jarang kita melihat hal seperti itu, betul ya pak? Ya, kenapa? Karena untuk meminta izin, untuk memiliki akhlak yang sopan santun untuk zaman dulu itu mungkin hal yang biasa. Zaman sekarang kita ngelihat itu udah hal-hal yang mahal rasanya. Kenapa hal tersebut terjadi? Ya tadi, akilnya belum terbentuk dengan baik. Nah, kalau begitu apa solusi dari agama kita? Apa solusi dari Islam? Sebenarnya kalau kita perhatikan bagaimana ajaran-ajaran Nabi, di usia-usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia-usia untuk muhabah namanya. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk mencintai sebenarnya. Mencintai, mengagumi ciptaan Allah, di mana melihat orang tuanya berumah tangga dengan kondisi yang penuh cinta dan sebagainya. Di usia 7 sampai 10 tahun anak-anak mulai diajarkan dengan sholat. Di mana artinya mulai diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk mengenal syariat-syariat. Nah, ketika usia 7 sampai 10 lalai, maka biasanya akan terjadi kelalaian juga, delay juga. Sehingga ketika umur 10 tahun, ada hadisnya mengatakan bahwa anak usia 10 tahun kalau tidak sholat boleh dipukul. Artinya apa? Artinya pada kondisi usia 10 tahun tersebut, anak-anak sudah mulai ada rasa tanggung jawab. Ya. Cuman kalau kita lihat tantangan saat ini adalah ternyata tidak mudah. Ya. Ternyata tidak mudah untuk mencapai hal tersebut, di mana usia 10 tahun sudah punya kesadaran. Bahkan dikatakan ketika usia checkpoint tersebut, ketika usia 10 tahun sudah punya kesadaran, maka di situ sebenarnya sudah mulai muncul bibit-bibit bahwa dia sudah mendekati syarat untuk menjadi mukallaf. Ya, maksudnya dia sudah mulai punya kesadaran. Karena saat ini tantangannya juga banyak sekali juga orang-orang dewasa yang akhirnya tidak sholat. Ya, kenapa? Ya, karena melewatin masa-masa kesadaran tadi. Ketika sholatnya masih dipaksa, sholatnya karena memang dilihat oleh orang tua, diingetin oleh orang tua gitu. Nah, apa yang terjadi? 5 tahun, 10 tahun kemudian, ketika dia lepas dari orang tuanya, ketika dia kuliah jauh dari orang tuanya, apalagi ketika dia mulai bekerja, mulai punya penghasilan sendiri, di kantor pun mungkin tidak sholat. Ya. Dan itu mungkin sudah banyak fenomena-fenomena yang kita temui saat ini. Dimana kalau kita ketemu dengan orang yang muslim, kita meeting dan sebagainya, kadang mereka juga nggak sholat, dan itu banyak sekali mungkin kita temui saat ini. Hal itu bisa terjadi kenapa? Ya karena tadi memang secara akilnya dia belum terbentuk, makanya secara balih pasti sudah terbentuk karena semakin cepat, dan akalnya mundur malah. Akal mundur bukan secara logika karena rata-rata malah semakin cerdas, tapi akal yang dimaksud adalah kemampuan dia bertanggung jawab terhadap dirinya gitu.
Makanya memang yang perlu kita lakukan adalah kembali ke ajaran-ajaran, kepada tuntunan-tuntunan di Quran dan hadis, bagaimana caranya masa-masa fase-fase pendidikan ini tidak terlewat gitu. Kemudian juga bagaimana kita terus saling mengingatkan bahwa tantangan kita bukan sekedar akademis, atau tantangan kita bukan sekedar kepintaran logika, karena saat ini banyak sekali orang-orang yang pintar namun lemah secara mental. Ya, makanya muncul sekali istilah mental health. Bahkan WHO mengatakan 1 dari 10 orang saat ini mengalami mental health, katanya masalah kesehatan mental. Nggak jarang juga kita dengar kasus-kasus gagal nikah, bunuh diri, gitu, gagal kuliah, ya sama melakukan percobaan bunuh diri dan sebagainya gitu. Dan itu tantangan buat kita bahwa sebenarnya di Islam sudah ada solusinya. Solusinya adalah bagaimana kita memperpendek rentang antara masa balik dan akil. Ya, salah satu yang berikutnya selain tahap sholat, yang kedua adalah bagaimana memberikan beban-beban tanggung jawab kepada generasi saat ini. Misalkan memberikan tanggung jawab sederhana saja, misalkan tanggung jawab membereskan tempat tidur, tanggung jawab membereskan rumah. Ya, karena memang ketika tanggung jawab ini sudah mulai hilang, yang terjadi adalah proses akilnya semakin lambat lagi. Sama hal kita lihat saat ini, memang fase-fase di mana kita hidup dengan serba kecukupan, di mana apa-apa kita punya, mungkin di rumah ada pembantu, ada asisten rumah tangga gitu, sehingga mungkin tanggung jawab itu mulai berkurang gitu. Nah, hal-hal tersebut, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tapi bisa membuat kita lalai untuk menciptakan generasi yang kuat, membuat kita semakin berat. Padahal kuncinya, tuntunannya adalah ketika kita punya keluarga atau keturunan anak yang memang bisa menjadi seorang yang akil dan baligh, antara akil dan balighnya semakin pendek jaraknya, insya Allah kita akan melahirkan generasi yang kuat. Semoga kita bisa menciptakan generasi yang kuat, dan kita terus belajar. Segala kekurangan datang dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.